Indonesia memiliki banyak hasil alam, contohnya perkebunan cengkeh. Hasil perkebunan tersebut merupakan tanaman ekspor yang dibutuhkan masyarakat Eropa. Perusahaan dagang Belanda VOC berusaha menguasai perdagangan tersebut. Rakyat hanya diperbolehkan menjual hasil perkebunan tersebut kepada VOC. Para pedagang lain tidak diperbolehkan membeli hasil perkebunan dari rakyat tersebut. Penguasaan perdagangan yang dilakukan Belanda disebut praktik monopoli. Pada awal kedatangannya, bangsa-bangsa Eropa diterima baik oleh rakyat Indonesia dan menimbulkan hubungan perdagangan. Hubungan perdagangan tersebut kemudian berubah menjadi hubungan penguasaan atau penjajahan. Pada awalnya, VOC meminta keistimewaan hak dagang, tapi dalam perkembangannya menjadi penguasaan pasar atau monopoli. VOC menekan para raja untuk memberikan kebijakan perdagangan hanya dengan VOC. Akhirnya, VOC bukan hanya menguasai daerah, tapi juga menguasai pemerintahan. What is monopoly? Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan satu atau sedikit perusahaan. Bagi pelaku perusahaan, monopoli sangat menguntungkan karena mereka dapat menentukan harga beli dan harga jual. Contohnya, VOC membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Isinya, setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyat menjual hasil bumi kepada VOC. Karena produsen sudah dikuasai VOC, maka harga rempah-rempah sangat turun. Sebaliknya, VOC menjual kembali ke Eropa dengan harga yang sangat tinggi. VOC dibentuk dengan tujuan menghindari persaingan antar perusahaan dagang Belanda dan memperkuat diri dalam bersaing dengan perusahaan dagang negara lain seperti Inggris dan Portugis. Oleh pemerintah kerajaan Belanda, VOC diberi hak istimewa yang dikenal dengan nama hak oktrooi, seperti 1. Hak mencetak uang, 2. Hak memiliki angkatan perang, 3. Hak memerintah daerah yang diduduki, 4. Hak melakukan perjanjian dengan raja-raja, 5. Hak memonopoli perdagangan rempah-rempah, 6. Hak mendirikan benteng. Kerajaan-kerajaan di Indonesia terpaksa membiarkan Belanda memonopoli perdagangan. Belanda memaksa kerajaan-kerajaan di Indonesia menandatangani kontrak monopoli dengan cara politik adu domba atau yang dikenal divide et impera. Dengan politik adu domba, Belanda berharap akan terjadi permusuhan antar kerajaan. Pada saat terjadi perang antar kerajaan, Belanda mendukung salah satu kerajaan yang berperang. Setelah pihak yang didukung menang, Belanda akan meminta imbalan berupa monopoli perdagangan dan penguasaan lahan. Akibat monopoli, rakyat Indonesia sangat menderita. Dengan adanya monopoli, rakyat tidak bebas menjual hasil bumi mereka. Mereka terpaksa menjual hasil bumi hanya kepada VOC. VOC dengan kekuasaannya membeli hasil bumi rakyat dengan harga yang sangat rendah. Untuk meluaskan kekuasaan, VOC mempersiapkan penguasaan dengan cara perang atau militer. Beberapa gubernur jenderal yaitu Antonio van Diem tahun 1635 sampai 1645, Johan Matsuyker tahun 1653 sampai 1678, Rijeklof van Gons tahun 1678 sampai 1681, Cornelis Jenson Spilman tahun 1681 sampai 1684 merupakan tokoh-tokoh peletak dasar politik ekspansi VOC. VOC mengalami kebangkrutan pada akhir abad 18. Penyebabnya karena korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik. Akhirnya tanggal 13 Desember 1799 VOC dibubarkan. Mulai tanggal 1 Januari 1800 Indonesia menjadi jajahan pemerintah Belanda atau disebut masa pemerintahan Hindia Belanda. Kebijakan-kebijakan VOC yang diterapkan di Indonesia: pertama, menguasai pelabuhan-pelabuhan dan mendirikan benteng; kedua, melaksanakan politik divide et impera;
Ketiga, mengangkat gubernur jenderal. Keempat, melaksanakan sepenuhnya hak oktroy yang diberikan pemerintah Belanda. Kelima, membangun pangkalan atau markas VOC. Keenam, melaksanakan pelayaran Hogi. Ketujuh, adanya hak ekstirpasi, yaitu hak untuk membinasakan tanaman rempah-rempah yang melebihi ketentuan. Kedelapan, adanya penyerahan wajib dan sistem periangan. Pengaruh kebijakan VOC bagi rakyat Indonesia adalah: pertama, kekuasaan raja menjadi berkurang dan bahkan didominasi VOC. Kedua, wilayah kerajaan terpecah belah. Ketiga, hak oktroy VOC membuat rakyat Indonesia miskin dan menderita. Keempat, rakyat Indonesia mengenal ekonomi uang, sistem pertahanan benteng, etika perjanjian, dan prajurit bersenjata modern, contohnya meriam dan senjata api. Kelima, pelayaran Hongi bisa dikatakan sebagai suatu perampasan, perampokan, perbudakan, dan pembunuhan. Dan yang terakhir, hak ekstirpasi bagi rakyat merupakan ancaman matinya suatu harapan rakyat atau sumber penghasilan yang bisa berlebih. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame.